Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amma ba'd. Kami menyapa seluruh warga dan masyarakat Ponorogo. Semoga seluruh warga dan masyarakat Ponorogo sukses dalam menghindar bencana dan musibah COVID-19 dengan menjaga seluruh tata cara protokol yang telah ditentukan. Dan kami juga menyapa hangat seluruh warga Ponorogo yang akan melangsungkan pesta demokratisasinya di 9 Desember 2020 nanti. Semoga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo 5 tahun yang akan datang betul-betul mendapatkan pemimpin yang dapat mengayomi, mensejahterakan, dan memajukan Ponorogo di masa yang akan datang. Para pemirsa rahimakumullah, dalam situasi dan suasana seperti ini, kami berkewajiban untuk mengingatkan dan berpesan kepada warga dan masyarakat Ponorogo dalam menghadapi pesta demokratisasi yang akan datang ini. Kenapa? Masyarakat Ponorogo adalah masyarakat religius, masyarakat santri, masyarakat berbudaya yang ditopang oleh nilai-nilai luhur, khususnya adalah nilai-nilai agama. Masyarakat Ponorogo sebagai masyarakat santri, segala hal yang terjadi dalam kehidupan, mulai seni budayanya sampai mungkin adalah pesta demokratisasinya, juga tidak lepas daripada nilai-nilai agama, nilai-nilai religius yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Ponorogo. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam pesta demokratisasi yang akan kita jalani, lepas dari ini sebuah komitmen bersama sebagai bangsa Indonesia yang kita telah menjatuhkan pilihan bersama dalam tatanan sosial kemasyarakatan, kita adalah menggunakan sistem demokratisasi. Di dalam ajaran agama pun juga di sana ada hal-hal yang perlu kita ingatkan kembali. Di dalam salah satu fikih siasah yang ditulis oleh seorang tokoh, yang tokoh ini akan dijadikan sebagai rujukan dalam fikih siasah, dalam hal ini adalah Al-Mawardi. Beliau mengatakan bahwa pemilihan atau proses demokratisasi ini bagian tak terpisahkan dalam menentukan masa depan bangsa, masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini nampaknya, dalam konteks fikih, bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat tidak sekedar itu adalah hak, tetapi bahkan mungkin bisa menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena memang nasib masyarakat akan ditentukan oleh pilihan partisipasi masyarakat itu sendiri di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika nanti proses demokratisasi selesai, maka tidak ada siapapun yang komplain menuduh siapa yang paling bertanggung jawab, tidak ada. Kenapa? Karena seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab, hak dan tanggung jawab yang sama untuk menentukan pilihan pemimpin yang akan datang. Oleh karena itu, pertama kami menghimbau, mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo periode 2020-2025 ini nanti. Semoga semuanya nanti berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa memajukan
dan pemimpin yang dibanggakan oleh masyarakat Ponorogo. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebagai masyarakat religius, sebagai masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai agama, setelah kita memastikan keikutsertaan, partisipasi, mensukseskan proses demokratisasi ini, kami berpesan agar proses demokratisasi ini nanti dilakukan juga, dijalankan di atas nilai-nilai luhur. Baik itu adalah nilai agama, termasuk juga nilai budaya sebagai budaya orang Ponorogo. Budaya masyarakat Ponorogo yang berbudaya keadaban yang tinggi. Masyarakat Ponorogo yang memiliki nilai-nilai religius yang dibanggakan sebagai kota santri. Kita berharap indahnya kota santri Ponorogo ini nanti akan sebanding lurus dengan indahnya proses demokratisasi pemilihan kepala daerah ini nanti. Pemirsa rahimakumullah, dalam proses demokratisasi ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan dan perlu kita tegaskan. Yang pertama, mari kita sebagai warga masyarakat yang proses keterlibatan masyarakat dalam proses demokratisasi ini menurut kitab fikih kita sebenarnya tidak sekedar itu hak, tetapi sebenarnya adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, maka setelah kita ikut berpartisipasi, mari kita jaga proses dan prosedur demokratisasi itu nanti dengan betul-betul didasarkan kepada nilai-nilai luhur. Jangan dicederai dengan praktek-praktek, proses-proses, apakah itu proses yang intoleran, apakah itu proses black campaign, dan termasuk juga salah satu yang menjadi momok kita ketika terjadi proses demokratisasi, salah satunya adalah masalah money politik atau politik uang. Kami ingin mengingatkan bahwa yang satu dengan yang lain tidak lebih utama, harus ditinggalkan. Semua hal yang itu memang tidak sesuai dengan nilai budaya kita, mari kita tinggalkan itu semuanya. Mulai dari politik uang, agama kita jelas-jelas menegaskan. Ada hadis yang di sana diawali dengan la'ana. Yang satu la'ana Rasulullah, yang satu langsung la'anallah. Allah melaknat ar-rashi, orang yang menyuap, orang yang menyogok, wal murtashi, dan orang yang disogok. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang satu lagi hadis riwayat Imam Ahmad, la'anallah ar-rashi wal murtasi warra'isa. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok, dan termasuk broker-broker yang menawarkan sogokan itu memiliki hak laknat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis tadi disebutkan ar-rashi wal murtashi, tidak ar-rashi wal marsyu, tidak menggunakan istilah itu. Murtashi itu dari kata irtasa, di sana dari kata rosya menjadi irtasa, itu di sana ada dinamika. Ternyata berbeda dengan ancaman al-qatil wal maktul. Jadi langsung, kalau ini adalah ar-rosi bukan dengan al-marsyu tetapi ada al-murtasi. Menunjukkan bahwa dalam proses kejahatan ini ada dinamika yang aktif kedua belah pihak. Rasul arif betul dalam menentukan statement ini. Jadi terjadinya kejahatan suap menyuap tidak ditentukan oleh satu pihak, tetapi justru ditentukan oleh kedua belah pihak. Kalau ada orang yang menyuap, ternyata masyarakat ini tidak mau disuap, maka tidak akan terjadi. Berbeda dengan pembunuhan.
Kalau pembunuhan kalau ada orang niat membunuh, tidak harus nunggu ada orang niat yang dibunuh baru terjadi pembunuhan, tidak demikian. Maka di dalam hadis itu dijelaskan al-qatil wal maktul langsung. Tetapi dalam konteks suap ini, riswah ini, ada proses keaktifan kedua belah pihak. Jadi tidak mungkin suatu kejahatan money politik ini hanya tergantung siapa yang menyogok, siapa yang disogok, tetapi tidak kalah pentingnya juga partisipasi komponen, elemen yang disogok. Dalam konteks ini kami tidak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bukan berarti kami menuduh masyarakat Ponorogo ini sudah itu, sekali lagi naudzubillah, tidak. Kami yakin masyarakat Ponorogo adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang berbudaya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan lain sebagainya. Cuman kita kembali lagi mengingatkan agar kita tetap dalam jalan yang lurus, khususnya dalam menjalankan proses demokratisasi ini. Sekali lagi mari kita jauhi hal-hal yang akan mencederai proses demokratisasi kita yang akan kita jalankan di 9 Desember itu nanti. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan money politik. Terlepas nanti dilaknat oleh Allah di akhirat, dampak dari kejahatan itu di dunia pun nyata di hadapan mata. Bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang bersih? Bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang katakanlah nanti akan bertanggung jawab dengan janji dan programnya? Jika dia nanti dalam memimpin nanti dia disibukkan dengan katakanlah untuk menutupi proses yang tidak transparan ini, proses yang tidak benar ini, walhasil adalah nanti kerugian juga akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kepada siapapun, pada kontestan, pada calon, ayo kita lakukan dengan penuh kepercayaan. Kita semuanya punya Tuhan, ayolah kita semuanya bergantung pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahanlah doa panjenengan semuanya akan dikabulkan. Jadi calon pemimpin yang memilih nilai, punya iktikat yang baik, calon masyarakat yang akan memimpin, yang akan memilih pemimpin yang juga memiliki iktikat yang baik. Mudah-mudahan proses ini nanti berjalan dengan baik dan nanti pemimpin yang dihasilkan juga akan menghasilkan pemimpin yang baik. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan masalah proses pencederaan demokratisasi di samping money politik adalah black campaign, saling fitnah menfitnah. Kami menghimbau kepada seluruh kontestan untuk menyampaikan program dan apapun lah kepada masyarakat dengan cara yang santun, yang sopan, dan menghindari untuk saling maaf, jelek menjelekkan, jatuh menjatuhkan, dan lain sebagainya. Dan kepada masyarakat saya berharap juga untuk dewasa, untuk mengakses informasi, untuk menerima informasi dengan baik. Jangan sampai kita nanti intinya ingin memilih pemimpin yang baik, justru di saat ini kita saling hanya mencari kambing hitam untuk saling jelek menjelekkan, jatuh menjatuhkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kami harapkan setelah menghindari money politik, black campaign, untuk bisa menerima secara legowo apapun hasilnya nanti setelah 9 Desember nanti. Mudah-mudahan segala sesuatunya itu tetap masyarakat Ponorogo boleh pemimpin berganti, tetapi masyarakat Ponorogo jangan mau dipecah belah, jangan mau dicabik-cabik keutuhan, kerukunan masyarakat Ponorogo sebagai totalitas budaya dan nilai-nilai kami kira itu adalah merupakan nilai yang paling berharga, paling luhur, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, mari itu kita jaga semua, sehingga proses demokratisasi ini berjalan dengan baik, keutuhan, ukhuwah masyarakat Ponorogo juga tetap terjaga dengan baik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi, selamat bagi
calon atau kontestan untuk menyampaikan segala program-programnya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima apa yang Anda sampaikan itu, dan kami menyampaikan selamat juga kepada masyarakat untuk mulai saat ini untuk berpikir, mencari, menimbang mana pemimpin yang sesuai dengan nurani kita masing-masing. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.